Selamat datang di video saya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Nazar Abdillah atau bisa dipanggil dengan Nazar. Saya kuliah di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kali ini saya akan membuat peta sebaran Indonesia COVID-19 dengan metode titik sentroid di aplikasi Quantum JIS Desktop Windows 10. Nah, apa itu titik sentroid? Titik sentroid ialah titik yang berada di tengah pada setiap provinsi Indonesia. Nah, baik, sebelum membuat peta sebaran COVID-19 diperlukan bahan-bahan. Nah, yang pertama, bahan-bahannya ialah data-data COVID-19 yang bisa diambil melalui link website covid19.go.id. Kemudian, bahan yang kedua yaitu diperlukan peta berjenis file SHP Indonesia. Untuk peta SHP Indonesia dapat dicari di Google. Di Google ada banyak atau bisa dilihat di deskripsi. Nah, oke, baik. Jadi di sini saya langsung saja membuka aplikasi Quantum JIS-nya. Di sini sudah saya buka aplikasi Quantum JIS Desktop-nya. Jadi yang pertama yang saya lakukan yaitu membuka peta SHP Indonesia dengan mengklik Tools Open Data Source Manager. Kemudian di bagian vektor kita klik browse titik 3 ini. Kemudian kita cari file yang berjenis SHP. Di sini sudah saya download. Nah, kemudian saya klik open. Dan kemudian saya klik add. Di sini akan langsung muncul peta SHP Indonesia. Di sini saya close saja. Baik, di sini sudah muncul peta SHP Indonesia. Setiap bagian-bagian ini merupakan satu provinsi yang ada di Indonesia. Nah, jadi baik. Sekarang akan saya buka entry datanya untuk menyesuaikan dengan data COVID-19 per tanggal 3 Juni. Kebetulan di sini sudah saya buat entry data per tanggal 3 Juni 2020. Nah, data-data yang COVID ini bisa diambil melalui link website COVID-19. Nah, oke, jadi di sini adalah website yang saya gunakan untuk mengambil data-data untuk memasukkan di entry data Quantum JIS-nya. Nah, baik, di sini ada data-data yang diperlukan untuk memasukkan entry data. Nah, sudah saya sesuaikan dengan yang ada di sini. Oke, jadi baik, di sini saya akan langsung masuk ke aplikasinya dulu. Nah, oke. Di sini saya close saja. Oke. Kemudian setelah selesai mengantri datanya, di sini saya akan langsung membuat titik centroidnya. Nah, cara membuatnya kita mengklik vektor yang ada di sini, kemudian klik geometry tools. Nah, di sini ada centroid. Kita klik centroid. Jangan sampai menyentangkan red centroid font S-part, karena jika kita menentangnya maka di setiap titik-titik pulau terkecil juga akan tercentang. Nah, jadi di sini sudah saya centang, kemudian di sini saya run saja. Baik, dengan proses di sini sudah muncul titik centroidnya. Di sini saya close dulu jendelanya. Nah, oke. Nah, di sini sudah muncul titik-titik centroidnya. Nah, karena di sini ada bagian yang tidak sesuai, maka saya akan menyesuaikannya terlebih dahulu. Caranya tinggal mengklik toggle editing ini yang gambar pensil, kemudian mengklik vertex tool. Nah, kemudian di sini saya akan zoom saja untuk memindahkannya. Jadi di sini saya pindahkan di sini. Oke, kemudian di sini saya pindahkan juga. Nah, kemudian sini saya tengahkan sedikit. Nah, di sini juga keluar garis, maka di sini saya akan letakkan di sini.
Oke, setelah kita rapikan dan kita beri warna pada bagian peta dan bagian titik sentroidnya, maka di sini saya akan memvisualisasikan sentroidnya. Oke, di bagian sentroid pilih properties, klik kanan. Oke, klik saja. Kemudian di bagian single simbol ini kita ganti graduate. Nah, di bagian value ini kita cari yang mana yang ingin kita tampilkan. Nah, di sini saya klik 3 Juni 2020, kode data COVID-19 yang sudah kita masukkan sebelumnya. Nah, kemudian di bagian method ini saya ganti size, karena semakin besar angkanya maka semakin besar juga ukurannya. Oke, baik, di sini kelasnya saya ubah jadi 6 karena ada 6 jenis yang akan saya masukkan. Nah, ini sudah muncul value-value-nya. Maka di sini saya akan ubah untuk menyesuaikan dengan data-data COVID-19 sebelumnya. Nah, saya akan mengikuti sesuai dengan data yang ada di sini di link website-nya. Nah, baik, di sini saya akan mengikuti yang seperti ini. Oke, di sini akan saya buka. Nah, saya ganti di sini 0, artinya tidak ada kasus. Kemudian di sini saya ganti 1 sampai 100. Nah, kemudian di sini saya ganti Oke, jadi di sini saya klik apply. Nah, sudah. Nah, sudah terlihat di sini bagian-bagian mana yang paling besar kasusnya. Nah, di sini sudah terlihat yang paling besar kasusnya yaitu di bagian Jakarta. Nah, kemudian di sini saya akan membuat background yang ada di peta di sini seperti tampilan yang ada di Google Map. Nah, kemudian di sini saya akan mengklik set QMS. Nah, kemudian saya klik Google Map. Maka tampilannya akan berubah seperti yang ada di Google Map. Di sini saya close saja. Kemudian saya akan membuka. Kemudian di sini saya akan membuat layoutnya supaya bisa dijadikan gambar atau sebagai PDF. Nah, di bagian project ini kita klik layout. Dan di bagian project ini kita klik neoprint layout. Untuk namanya saya beri nama COVID-19 titik centroid. Kemudian saya klik OK. Nah, di sini adalah tampilan bagian dari layout. Nah, seperti yang saya bilang di part 1, kertas ini merupakan bagian yang kita gunakan untuk memasukkan maps-nya. Jadi jangan sampai ada atribut yang ada di luar kertas yang ada di sini. Nah, yang pertama saya lakukan yaitu saya ingin menambahkan peta yang saya buat sebelumnya ke dalam kertas di sini. Nah, di sini saya sesuaikan. Di sini akan muncul petanya. Oke, di sini saya akan menggerakkannya dulu agar menyesuaikannya dengan layar supaya bisa lebih nyaman dilihat. Oke, sudah. Jadi di sini saya akan sudah sesuai, maka di sini saya akan memperbesar kertasnya supaya bisa lebih nyaman dilihat. Oke, sudah. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan teksnya dengan mengklik tools add a new label to the layout. Oke, jadi di sini saya menyesuaikan ukuran bagiannya. Oke, sulit. Nah, sini saya akan tambahkan. Nah, maka di sini untuk mengganti captionnya, maka di sini ada main properties, saya ganti namanya peta sebaran Indonesia COVID-19. Oke, sudah. Kemudian di sini saya akan mengganti fontnya agar bisa terlihat lebih besar. Nah, di sini misalnya saya
Saya memilih fontnya 24. Nah, sudah. Kemudian saya klik bold agar lebih tebal. Oke. Yang besar saya perbesar lagi. Seperti contohnya di 26. Oke, sudah. Nah, saya pindah ke tengah. Nah, sekarang sudah selesai. Kemudian di sini saya akan menambahkan kapan terakhir update saya ini. Oke, jadi di sini saya akan membuat tempat untuk di situ. Di update tanggal 3 Juni. Update tanggal 3 Juni 2020. Oke, sudah selesai. Fontnya saya besar sedikit. Kemudian di sini saya akan memasukkan peta arah mata angin. Nah, dengan mengklik toss at a new north arrow to the out. Nah, di sini saya menyesuaikan tempatnya jadi seperti ini. Nah, jenis mata angin ini bisa diganti sesuai keinginan. Nah, di sini ada set dari Torres, maka kita klik set dari Torres. Nah, kemudian kita ganti gambarnya yang mana kita mau. Nah, di sini saya akan mengklik ini saja sebagai arah mata angin. Jadi di sini saya akan mengganti warna colornya menjadi warna abu-abu. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan terus scale bar-nya di bagian sini. Nah, kemudian saya akan menambahkan bagian-bagian yang terkena kasus COVID Corona seperti yang ada di yang kita buat tadi itu. Nah, di sini saya akan resize konten karena menyesuaikan. Jangan lupa auto update-nya dimatikan. Oke, jadi di sini saya mengklik hidden. Nah, kemudian center ini saya hide juga. Nah, sudah selesai. Nah, di sini saya akan berikan captionnya. Kita untuk pada bagian kategori di sini. Kategori COVID-19. Oke, sudah selesai. Nah, backgroundnya masih putih, maka di sini saya akan menghilangkan backgroundnya. Nah, pada bagian background yang tengah akan kita hilangkan. Kemudian di sini saya akan mengekspornya menjadi JPG atau PNG. Nah, di sini klik export as image, kemudian di sini klik close. Dan di sini saya akan menyimpannya di desktop. Kita klik save. Nah, pada bagian option ini kita abaikan saja, maka langsung kita klik save saja. Oke, baik, sudah selesai. Maka di sini akan muncul project yang kita buat tadi berubah menjadi JPG. Nah, sudah selesai. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video.